Jumpa lagi bersama Cocok Pidal ya Mok. Kita akan melanjutkan part kelima dari alur cerita Hyuk kemarin. By the way, nemu pantun lagi di komen Mok, tapi bikin nggak bisa tidur semalaman karena komennya kalau nggak dibaca dobolen selama 7 hari. Tahu nggak itu dobolen Mok? Dobolen adalah abeyen. Aduh, parah banget. By the way, namanya nggak akan saya sebut ya Mok. Wah, ini sangat sakral. Inisialnya Rohmat Junmandianto Mok. Langsung saja, ini pantunya Mbak Puput makan curut dan cerat-cerit cerut. Pada part kali ini diperlihatkan si Hyuk yang berkata, aduh bakul aret, mau beli tapi masih pagi nggak bisa ngaret. Langsung saja Mok, di part kali ini kita diperlihatkan Bang Kumis yang berkata, siapa yang kau ingin lawan? Dan Hyuk di sana menjawab, siapa namanya? Namgong Jeong. Dia sangat kuat saat aku bertemu dengannya. Lalu Bang Kumis di sana pun tertawa. Lalu ia pun bergumam, ini bagus, dia masuk ke kandang singa dengan sendirinya. Di sana Hyuk pun berkata, kenapa kau tertawa? Kau sangat takut sampai tertawa ya? Lalu Bang Kumis pun menjawab, kurasa kau memang punya nyali, mengingat kau adalah bagian dari klan bela diri. Aku menerima permintaan itu sambil terlihat ayah Hyuk yang terdiam di sana. Lalu ia pun berkata, tolong hentikan Yungnim. Kenapa kau menanggapi omongan itu dengan serius? Aku sudah bilang akan bertanggung jawab atas semuanya. Lalu Bang Kumis pun menjawab, kepala keluarga, ini bukan tempat di mana kita bisa bicara omong kosong. Ini tempat pertemuan para elder. Setiap ucapan yang dikeluarkan di sini harus dipertanggungjawabkan. Sambil terlihat ayah Hyuk yang berkata, kakak, dia itu hanya anak kecil. Lalu Bang Kumis pun menjawab, bagaimana menurut elder yang lain? Apa normal kalau putra dari klan bela diri ikut dalam sebuah duel? Mereka pun menjawab, sepertinya tidak masalah. Meskipun dia bukan tandingan dari lawannya, dia tetap harus memegang perkataannya dan tidak ada jalan lain selain itu. Terlihat ayah Hyuk yang syok dan berkata, kalian keterlaluan, kalian tahu kan penyakit apa yang ada di dalam tubuh Hyuk itu? Lalu di sisi Bang Kumis ia pun gembira dan berkata, sudah kuputuskan, pagi hari besok putraku dan Hyuk akan berduel. Dari belakang Hyuk pun berkata, sebagai gantinya kalau aku menang, kau tidak boleh mengusik urusan keluarga lagi. Lalu terlihat Bang Kumis yang berkata, setuju, dan kalau kau kalah bersiaplah menanggung akibatnya. Kepala keluarga juga akan mengalami hal yang sama. Sambil ia tersenyum di sana. Lalu beberapa saat kemudian terlihat dua orang yang berjalan dan tiba-tiba orang itu pun berganti. Ternyata itu adalah ayah Hyuk dan Hyuk. Terlihat ayah Hyuk masih shock akan kejadian itu dan ia pun berkata, dewa surga dan bumi, kenapa kau memberi kami cobaan seperti ini? Sambil terlihat Hyuk di sana yang plongak-plongok. Lalu ayahnya pun marah dan berkata, apa kau mengerti apa yang kamu lakukan tadi? Tapi dengan enteng Hyuk pun berkata, tentu saja aku menyarankan masalah kali ini diselesaikan dengan duel ayah. Lalu ayahnya pun terpengung dan berkata, wadah kamu ini. Sambil ayahnya memegang kepala dan bingung, ia pun bergumam, meski kondisi tubuhnya membaik, tapi dia malah semakin bodoh. Aduh anakku sayang. Lalu tiba-tiba ayahnya dikejutkan oleh kata-kata Hyuk, aduh. Tapi ternyata Hyuk itu berkata, ayah, aku lapar. Ayahnya pun plongak-plongok di sana. Lalu beberapa waktu kemudian terlihat kediaman keluarga Namgong. Di sana terlihat Ucrit yang sedang bengong. Ternyata ia sedang melihat Hyuk yang sedang makan. Hyuk di sana pun berkata, kenapa kau melihatku seperti itu, Crit? Lalu Ucrit pun menjawab, kenapa Anda berani untuk melakukan itu, Tuan? Di sisi Hyuk sambil makan lahap ia pun berkata, oh maksudmu duel? Lalu Ucrit pun berkata, kenapa Anda membahayakan diri di saat kondisi Anda seperti ini? Ya, apa Anda memang mau mati, Tuan?
Lalu di sana Hyuk pun menjawab, aku tersinggung dengan ucapanmu. Ucapanmu seakan aku akan segera mati setelah ini, sambil ia akan minum di sana. Lalu Ujrit pun menjawab, wajar kalau saya berpikir seperti itu Tuan, karena sudah terlanjur. Lebih baik pikirkan cara agar Anda tetap bisa selamat Tuan. Hyuk di sana pun berkata, jangan pikirkan hal seperti itu, berikan saja obatnya padaku. Lalu terlihat Ujrit tidak memberikan obatnya sambil berkata, Anda sudah makan satu tadi, saya akan memberinya lagi minggu depan. Dan di sana Hyuk pun marah berkata, jangan cerewet dan berikan saja padaku. Aku harus ikut dalam duel, demi obat itu tidak masuk akal kalau terus menyimpannya sekarang. Apa perlu aku menghajarmu dulu? Cepat berikan obat itu sekarang. Di sana Ujrit pun menjawab, kalau begitu saya berikan besok. Anda lebih membutuhkan obat ini besok Tuan. Sedangkan di sisi lain terlihat ayah Hyuk yang berkata, Reong, ada yang ingin ayah katakan padamu. Dan terlihat juga kakak Hyuk di sana. Lalu ayah Hyuk pun berkata, ini bukan sekedar duel, ini soal hidup dan mati. Ayah tidak tahu bagaimana hasilnya. Jadi lalu tiba-tiba kakak Hyuk pun menjawab, aku akan datang kalau terjadi sesuatu pada Hyuk ayah. Ayahnya pun menjawab, sepertinya itu tidak akan terjadi. Lalu di tempat lainnya terlihat Bang Kumis dan anaknya, dan Bang Kumis pun berkata, tapi kita tidak boleh lengah. Lalu terlihat anak dari Bang Kumis yaitu Jiong pun berkata, seekor harimau akan tetap berusaha sekuat tenaga meski hanya untuk menangkap seekor kelinci. Dan di sana Bang Kumis pun berkata, ya ayah tahu itu. Terlihat di sisi ayah Hyuk, ia pun berkata, pastikan kalau Hyuk tetap aman. Lalu di sisi Bang Kumis, ia pun berkata, pastikan kamu menghajar Hyuk separah mungkin. Lalu terlihat kakak Hyuk dan Jiong di sana di sisi lainnya pun berkata, ayah, aku akan pastikan itu. Mereka semua menyusun strategi. Lalu selang beberapa waktu di pagi harinya terlihat tempat duel itu. Di sana seseorang pun berkata, tidak kusangka aku akan melihat Tuan Hyuk berduel. Hasilnya sudah jelas bukan? Tinggal menunggu berapa lama duelnya akan berakhir. Tidak ada yang bisa dipertaruhkan dalam duel seperti ini. Sambil terlihat Hyuk dan Jeong di sana. Lalu terlihat ayah Hyuk dan Bang Kumis menatap ke arah mereka berdua. Di sana Jiong pun berkata, akan kubiarkan kau menyerang lebih dahulu, berikan serangan terbaikmu. Lalu Hyung di sana tersenyum sambil berkata, percaya diri sekali kau, baiklah kalau begitu. Lalu di sana Jiong pun menatap serius ke arah Hyuk dan ia pun bergumam, Namgong Reong, kaulah yang sebenarnya kuincar. Kuharap aku bisa bertarung denganmu setelah ini. Waduh mok, tapi ternyata ia memandang kakak Hyuk di sana dan Hyuk pun bergumam, apa dia meremehkanku? Dia bahkan tidak fokus ke arahku, malah ke arah kakakku. Tapi tiba-tiba terdengar ayah Hyuk yang berkata, ayo kita mulai duelnya. Tapi tiba-tiba Bang Kumis pun terkejut dan semua orang di sana pun terbengong dan terkejut. Entah apa yang terjadi. Ternyata Jiong dipukul oleh Hyuk dan Hyuk di sana pun berkata, tanganku sakit. Sambil terlihat Jiong yang terkapar tak berdaya di sana. Semua orang di sana terbengong sambil berkata, apa yang terjadi? Sang SWAT Tiger tumbang. Apa yang terjadi barusan? Aku tidak bisa melihat apapun. Semuanya terjadi sangat cepat. Sambil terlihat Jeong yang masih tepar di tanah sana. Para tetua di sana pun berkata, apa kau melihat sesuatu? Semuanya berakhir dengan satu serangan. Apa yang dia lakukan? Apa dia benar-benar baru belajar seni bela diri selama sebulan ini? Seni bela diri apa yang digunakannya? Dia sepertinya hanya memukulnya. Sepertinya dia menggunakan teknik lightning fast. Mungkin dia juga menggunakan teknik boundingless step juga. Tidak kusangka orang terlemah di keluarga akan mengalahkan sang SWAT Tiger yang menjadi orang terkuat di keluarga ini. Sambil terlihat ayah dari Hyuk itu terdiam di sana. Dalam diamnya ayah Hyuk pun bergumam, Hyuk bisa mendapatkan kekuatan seperti itu dalam waktu 1,5 bulan saja. Kalau ini bukan kebetulan, maka Hyuk adalah jenius sejati. Lalu di sisi Hyuk ia terlihat membetulkan tangannya sambil berkata, kenapa sulit sekali membetulkannya kali ini? Di sisi Jeong ia pun berdiri sambil berkata, kau pecundang.
Beraninya kau menyerangku sebelum ada tanda mulai diberikan, sambil terlihat di depannya Hyuk di sana. Lalu ia pun berkata, omong kosong macam apa itu? Saat kau mengangkat pedangmu, itu berarti kau sudah siap untuk berduel kan? Lalu di sisi Bang Kumis ia pun protes sambil berkata, apa kalian dengar? Namgong Hyuk menyerang dengan tiba-tiba seperti pencundang. Dia melakukan trik yang kotor di area yang etika dan keadilannya dijunjung tinggi. Lalu para tetua di sana malah berkata, aku berada di pihak Hyuk. Meski itu adalah serangan tiba-tiba, SWOT Tiger tetap jatuh dengan sekali serangan. Ya, harusnya dia bisa mengantisipasi serangan kejutan itu kan. Sedangkan di sisi Bang Kumis ia pun terbengong dan bergumam, orang tua ini malah berpikiran hal yang lain dan membela Hyuk. Lalu Bang Kumis pun dengan lantang berkata, Jeong, ayah sudah bilang jangan sampai lengah, lawan dia dengan serius kali ini. Jeong di sana pun menjawab, aku minta maaf, aku kurang berhati-hati ayah. Sedangkan di sisi para penonton di sana mereka pun berkata, ya tidak mungkin SWOT Tiger kalah seperti itu. Mungkin dia cuma pura-pura tadi. Sekarang pertarungan yang sebenarnya akan dimulai. Lalu kita dibawa ke arah Soh dan ia pun berkata, Yung, tunjukkan siapa dirimu sebenarnya, sambil ia menyemangati kakaknya itu. Lalu di sana terlihat Jeong yang ancang-ancang akan menyerang sambil berkata, sekarang aku akan mengerahkan semua yang kupunya. Terima ini, The Solitary Spirit Sword, sambil ia akan menyerang Hyuk. Lalu tiba-tiba pedangnya pun mengeluarkan cahaya dan ia pun berkata, aku akan mengalahkanmu dengan ini. Tapi tiba-tiba Hyuk pun bergerak sangat cepat dan menangkap gagang pedang dari Jeong itu. Seseorang di sana pun berkata, dia menahan teknik Solitary Spirit Sword. Apa yang terjadi? Sambil terlihat Hyuk yang menahan pedang dari Jeong itu. Lalu di sana Hyuk pun berkata, tidak akan kubiarkan, sambil terlihat lompatan dari Jeong untuk menjaga jarak dengan Hyuk di sana. Tapi tiba-tiba dengan cepat lagi Hyuk berada di hadapan muka si Jeong itu. Lalu Hyuk menyingkut perut dari Jeong itu hingga ia terpental jatuh ke tanah dengan sangat keras. Dan kita diperlihatkan Soh yang di sana syok sambil berkata, astaga, kakakku, tidak. Dan juga para elder di sana yang terkejut, tak lupa lagi ayah dari Jeong itu, yaitu Bang Kumis pun terkejut melongo di sana. Sedangkan di sisi ayah Hyuk di sana ia pun bersemangat sambil bergumam, bagus anak bodohku. Tetapi di sisi Hyuk ia pun kesakitan dan berkata, aku memakai siku karena tanganku masih lemah, tapi rasanya tetap sakit. Sialan. Lalu terlihat Jeong yang berkata, kalau aku bisa menarik pedangku, kau tidak akan punya kesempatan. Lalu tiba-tiba Hyuk pun berkata, coba, kalau begitu coba saja, sambil terlihat Jeong yang terkaget di sana. Dan ia pun berkata, apa maksudmu? Mencoba apa? Lalu Hyuk pun berkata, kubiarkan kau menyerangku sekali lagi, gunakan teknik itu lagi kalau kau sangat yakin. Lalu di sisi Jeong ia pun emosi dan berkata, berani-beraninya kau meremehkanku, akan kupastikan kau kalah, sambil terlihat pijakan kaki dari Jeong yang retak di sana. Lalu ia menarik pedangnya hingga terlihat aura yang membara dari sekujur tubuhnya menyerang Hyuk di sana, sambil Hyuk pun berkata, bukankah teknik Solitary Spirit Sword ini adalah teknik menarik pedang? Sedangkan di sisi ayah Hyuk ia pun cemas dan bergumam, Hyuk, berhati-hatilah, yang menakutkan dari Solitary Spirit Sword bukanlah teknik menarik pedangnya, tapi serangan selalu berubah arah tanpa henti, tidak akan memberikanmu kesempatan untuk membalas. By the way, teknik Solitary Spirit Sword juga dikenal sebagai Bato Jutsu, teknik menarik dan menyarungkan pedang dengan sangat cepat ya mo. Sambil terlihat di sana Jeong yang emosi dan matanya membara, ia pun menebas-nebas ke arah Hyuk, tapi dapat dihindari dengan mudah oleh Hyuk sambil tersenyum. Di sana Jeong pun berkata, kita lihat berapa lama kau akan bisa menghindarinya. Tapi di sisi Hyuk ia pun malah berkata, lambat, terlalu lambat, sambil ia menghindari serangan itu semua.
Lalu ia pun berkata lagi, kau orang yang paling lambat dari yang semua pernah aku lawan. Sambil terlihat kaki Hyuk di sana dan ia mengarah ke arah Jeong dengan cepat. Lalu tiba-tiba Hyuk sudah berada di bawah dari Jeong itu dan Hyuk di sana akan memukul dan berkata, ah benar, aku tidak boleh membuat tulang pergelanganku geser lagi. Sambil terlihat pedang Jeong sudah berada di atas kepala Hyuk di sana dan Hyuk di sana pun bertanya-tanya. Lalu ia pun dengan cepat menghindarinya. Lalu Jeong pun berkata, kau dapat menghindarinya. Lalu tiba-tiba lagi Jeong di sana terkena pukulan dari Hyuk. Lalu disusul lagi dengan pukulan keras ke arah pipi kiri dari Jeong itu. Di sana terjadi pukulan lagi seperti adiknya dulu hingga bertubi-tubi. Lalu terlihat Soh di sana pun shock. Ia pun berkata, wah astaga, mengerikan, itu teknik yang digunakan untuk menghajarku kemarin. Lalu terlihat di sana pedang yang terjatuh beserta Jeong di sana yang terjatuh di tanah. Lalu tiba-tiba tangan Hyuk pun berada di atas kepala Jeong dan ia pun berkata, siapa yang memperbolehkanmu untuk duduk? Lalu Hyuk menendang Jeong di sana hingga Jeong pun terkapar ke tanah lagi. Di sisi Hyuk, ia pun berkata, aku menggunakan tanganku sembarangan karena terlalu bersemangat. Adeh, ini semua salahmu. Sambil ia menatap ke arah Jeong di sana dan Jeong di sana pun ketakutan. Jeong sambil berkata, aku tidak melakukan apapun, sumpah, demi Alex, sumpah. Lalu sambil menghunus pedangnya, Hyuk pun berkata, aku lupa kalau aku membawa pedang. Harusnya aku menggunakan ini dari tadi agar tubuhku tidak kesakitan. Sambil terlihat ia memegang pedangnya. Lalu di sisi Jeong di sana ia pun ketakutan dan berkata, apa yang akan kau lakukan? Lalu para tetua di sana pun panik dan berkata, itu bukankah kita harus menghentikannya? Tapi tiba-tiba Hyuk pun melempar pedangnya dan di sana Jeong pun berkata, kenapa kau melempar pedangmu? Kau tidak berniat untuk melakukan sesuatu dengan sarung pedangnya kan? Sedangkan di sisi Hyuk ia pun berkata, bagaimana menurutmu? Sambil ia mengayun-ngayunkan sarung pedang itu. Sambil ia pun berkata, tentu saja ini waktunya menghajar. Lalu terdengar suara keras, polak. Dan mereka semua terkejut oleh tindakan Hyuk itu. Di sana Hyuk pun berkata lagi, harusnya kau tidak bersikap sombong padaku, mengerti? Sambil ia akan menghajar Jeong di sana. Tapi di sisi Soh di sana ia pun berkata, dia gila. Sambil terlihat ia yang trauma terhadap pukulan dari Hyuk itu. Di sisi Jeong ia pun merangkak di sana kesakitan dan Hyuk pun berkata, aku sudah tidak bisa lagi, lenganku sakit. Sambil terdengar Jeong yang berkata, ini apakah sudah berakhir? Dan ia pun menoleh. Ia pun makin tampan karena hajaran dari Hyuk itu. Aduh, mau seperti maling yang kena tangkap. Anjrit. Tetapi di sisi Hyuk ia pun malah berkata, ya aku masih bisa pakai tangan yang satunya. Lalu ia pun menghajar lagi Jeong di sana. Lalu terlihat di sisi elder lainnya, ia pun berkata, dia bisa mati kalau begini, tolong hentikan. Sedangkan Hyuk di sana pun berkata, sekarang aku akan pakai dua tangan. Waduh, mau makin aduh. Hyuk ini makin ada psikopat, memang psikopat. Di sisi Jeong yang tampan tadi terlihat ia berkata, tolong hentikan. Sambil terlihat Hyuk akan memukulnya lagi. Tapi Hyuk pun berkata, tidak mau. Sorry, mau terbawa suasana, anjir. Psikopat emang. Lalu terlihat di sana Jeong pun makin tampan akibat pukulan Hyuk itu dan ayahnya yaitu Bang Kumis pun berkata, hentikan. Lalu Hyuk pun berhenti akan menghajar Jeong di sana. Muka Jeong lihat. Lalu ayahnya pun berkata, aku tidak, Jeong sudah kalah. Sedangkan di sisi Hyuk ia pun berkata, benarkah kau tidak boleh menarik ucapan lagi loh? Hampir terlihat Jeong yang kelenger di sana. Jeong
tampan jadi gini. Dan Jeong pun terkapar di tanah sambil dilihat oleh Hyuk itu. Dengan muka yang amburadul, ia pun tertidur dan berdarah-darah di sana. Lalu di sisi ayah Jeong, ia pun berkata, anak yang aku banggakan kalah. Oh Jeong. Lalu Hyuk pun di sana berkata, tolong bawa dan rawat dia. Dia pasti akan kesulitan beberapa hari ke depan. Duh, mau seru ini seru, lucunya seru, tapi perangnya nggak seru, lucunya yang seru ini. Lalu beberapa saat kemudian terdengar seseorang yang berkata, aku masih bersemangat karena pertandingan tadi. Iya kan, aku juga tidak menyangka Tuan Hyuk ternyata sekuat itu. Siapa yang percaya kalau dia adalah orang yang sama, yang tidak bisa belajar seni bela diri dan penyakitan. Mungkin itulah mengapa dia disebut sangat kuat. Seseorang temannya pun bertanya, apa maksudmu? Dan ia pun menjawab, kalau dia bisa mengatasi penghalang di tubuhnya, bukankah itu artinya dia sangat jenius? Temannya berkata, benar, aku juga pernah mendengar itu. Itu berarti Tuan Hyuk kan jadi tokoh utama di sini. Dia mungkin bisa jadi yang terkuat di dunia ini. Kita masih perlu melihat apa yang terjadi setelah ini, tapi ada kemungkinan besar hal itu akan terjadi. Lalu di tempat lain terdengar suara orang yang berkata, memikirkannya saja membuatku semangat. Mungkin akan muncul seorang ahli bela diri dari keluarga kita yang bisa melawan SWAT King. Ternyata itu adalah ayah Hyuk dan ayah dari Ujrit. Ayah Ujrit pun berkata, ini bagus. Dan ayah Hyuk pun menjawab, tidak perlu membuat keributan seperti itu hanya karena sebuah duel belaka. Lalu ayah Ujrit pun berkata, ini Tuan Namgong Hyuk, bukan Tuan Namgong Reong. Sebelumnya dia memegang sendok saja tidak bisa, tapi sekarang dia menjadi sangat kuat. Ini bukan hal sepele, apalagi lawannya adalah Namgong Jeong, sang SWAT Tiger. Lalu ayah Hyuk pun berkata, apa menurutmu Hyuk juga jenius? Lalu ayah dari Ujrit pun menjawab, tentu saja dia jenius Tuan, sambil ia menuangkan kopi di sana. Lalu dengan wajah psikopat, ayah Hyuk pun berkata, begitu ya. Lalu ayah Ujrit pun bergumam ketakutan, mulutnya seperti akan robek karena tersenyum. Anda harusnya jujur saja pada perasaanmu. Lalu ia pun berkata, yang ingin saya katakan adalah meski situasi kita saat ini tidak bagus, tapi harus tetap mendukung Tuan Hyuk. Tidak ada yang bisa mengatakan soal hal ini lagi. Ayah Hyuk pun berkata, kalian membuat keputusan yang benar. Dia memang putraku, tapi sangat langka melihat orang yang bisa menjadi sekuat itu secepat ini. Ayah Ujrit pun berkata, apakah dia berbeda dari jenis yang lain? Lalu ayah Hyuk pun menjawab, harusnya aku tidak mengatakan hal ini karena dia adalah putraku, tapi aku terkesan dengan keberanian yang menerobos masuk ke aula para elder dan meminta sebuah duel. Di sana ayah Ujrit pun berkata, keberanian, pikiran, dan seni bela dirinya luar biasa Tuan. Lalu dengan bangga ayah Hyuk pun berkata, harusnya aku benar-benar tidak mengatakan ini karena dia adalah putraku. Sambil terlihat di sana ayah Ujrit yang terbengong karena melihat tingkah laku dari ayah Hyuk itu. Lalu di sana ayah Hyuk pun berkata, Hyuk adalah, dan ayah Ujrit pun menjawab, iya saya tahu. Lalu sesaat kemudian terlihat di sana seseorang yang berkata, kepala keluarga, cukup dulu sampai di sini. Ternyata di sana terlihat seseorang yang diperban. Mungkinkah itu Hyuk ya mau sebab tangan Hyuk sekali memukul ia langsung terkilir dan diperban. Tapi loh, kok semua yang diperban? Ternyata itu adalah si Jeong. Di sana ayahnya pun berkata, bagaimana keadaan Jeong? Lalu dokter pun menjawab, totalnya ada 14 tulang yang patah dan lebih dari 30 tulang yang bergeser. Dia juga mengalami memar di seluruh tubuh. Dia butuh istirahat 1-2 bulan Tuan. Lalu Bang Kumis pun berkata, seburuk itukah? Lalu dokter pun menjawab, dia hanya mengalami cedera ini karena sudah berlatih seni bela diri sejak bertahun-tahun. Kalau orang biasa dia pasti sudah tewas. Sambil terlihat di sana Jeong yang dibalut dengan perban, tertinggal mata dan mulutnya saja. Lalu Bang Kumis memandang anaknya itu yang diperban seperti mumi dan ia pun bergumam,
Aku kehilangan posisi kepala keluarga saat aku masih muda. Dan sekarang putra orang itu melakukan hal ini pada putraku. Namgong Jangseon, sambil terlihat ia emosi di sana dan ia pun bergumam lagi, aku tidak akan memaafkanmu maupun putramu. Lalu beberapa saat kemudian terlihat di sana mangkok yang diisi dengan minuman. Sambil terlihat bekas botol minuman yang berada di pojok sana, ternyata itu adalah Hyuk dan ia pun berkata, aromanya nikmat, dan ia meminumnya semua sambil dilihat oleh Ucrit di depannya. Lalu di sana Hyuk pun berkata, alkohol memang mantap diminum setelah banyak bergerak ya. Tapi kenapa wajahmu seperti itu? Wajahmu jadi sering begitu beberapa hari ini. Lalu Ucrit di sana pun menjawab, ada apa dengan wajah saya? Hyuk di sana pun berkata, matamu penuh dengan rasa curiga, sambil ia menuangkan di sana. Lalu Ucrit pun berkata, trik apa yang Anda lakukan? Lalu Hyuk pun menjawab, trik apa? Dan Ucrit di sana pun berkata, secara logika yang tadi itu tidak mungkin bisa terjadi kan? Bagaimana cara Anda mengalahkan SWAT Tiger? Lalu Hyuk di sana pun menjawab, SWAT Tiger? Dia lebih mirip seekor kucing. Sambil terlihat ia minum banyak alkohol lagi di sana. Dan Ucrit pun berkata, atau mungkin putra pertama memakai topeng yang mirip sepertimu dan bertarung atas namamu. Lalu di sana Ucrit pun dilempar baskom oleh Hyuk dan ia pun berkata, kalau kau punya waktu luang untuk bicara soal itu, lebih baik kau membawakanku cemilan. Tidak bagus untuk perutku kalau cuma minum alkohol tanpa cemilan. Sambil terlihat di sana Ucrit yang kesakitan karena dilempar baskom itu. Lalu ia pergi dan berkata, kuharap perutmu terbakar sampai berlubang karena minum alkohol dengan perut yang kosong. Lalu di sana Hyuk pun berkata, beraninya kau berbicara kasar seperti itu padaku? Lalu ia pun mengambil baskom itu lagi dan ia pun berkata, aku berhasil melindungi jabatan kepala keluarga. Obatku harusnya tidak menjadi masalah lagi kan? Aku masih memikirkan kondisi keuangan kami yang sedang tidak bagus. Tapi ini aneh, apa aku minum terlalu banyak? Warna tanganku kenapa begini? Terlihat tangannya yang membiru dan ototnya yang keluar. Sambil ia menjatuhkan baskomnya dan tiba-tiba memegang dadanya sambil berkata, aduh sakit, penghalangnya akan menutup kembali. Sial, padahal sudah lama aku berhasil membukanya, kenapa sekarang malah menutup lagi? Aku harus melakukan sesuatu sebelum penghalangnya benar-benar menutup kembali. Sambil ia keluar dari ruangannya itu. Lalu terlihat di sana dua orang penjaga yang berkata, oh siapa itu? Bukankah itu putra kedua? Apa yang sedang dia cari? Lalu tiba-tiba Hyuk pun menoleh dan mereka berdua ketakutan sambil berkata, apa yang terjadi? Lalu Hyuk dengan wajah yang menakutkan pun berkata, di mana letak aula pengobatan? Lalu mereka pun berkata, maaf, apa tuan? Lalu beberapa waktu kemudian terlihat gudang obat yang diobrak-abrik dan Hyuk di sana pun berkata, sialan, sial. Kenapa tubuh ini kembali kacau setelah ku perbaiki? Sambil ia membuang sesuatu semua di sana. Lalu terlihat wajahnya yang kebiruan dan mengeluarkan otot-otot. Ia pun berkata, sepertinya teknik Heavenly Ducking saja belum cukup. Aku hanya bisa mengatasi situasi ini dengan obat. Kalau saja ada obat seperti pil Great Recovery atau pil Taking di sini, aku pasti akan baik-baik saja. Tapi lalu ia pun menemukan kotakan di sana dan ia pun membukanya. Ternyata itu adalah pil kuning-kuning dan ia langsung memakan semuanya sambil berkata, aku harus memakan ini semua untuk berjaga-jaga karena terlihat dari bentuknya kuantitas di atas kualitas. Lalu saat itu juga terlihat seseorang yang berjalan sambil bernyanyi-nyanyi di sana. Ternyata adalah seorang dokter kemarin. Ia pun membayangkan sedang membeli obat di sana dan ia pun berkata, obat yang kita dapat hari ini adalah kualitas yang terbaik dari semua yang pernah kulihat sebagai seorang dokter. Lalu terlihat ayah Ucrit yang berkata, itu bagus, berarti tidak sia-sia kita mengeluarkan uang sebanyak itu. Kita bisa mendapat semua uang itu setelah mengumpulkan dari semua sumber daya yang ada. Kita mengharapkan sesuatu yang baik dari Tuan Hyuk sekarang, jadi mohon lakukan yang terbaik untuk merawatnya.
Dokter pun menjawab, kau bisa mengandalkanku, aku sudah mempersiapkan obat yang cukup digunakan selama 1 tahun penuh. Lalu terlihat ayah dari Ucrit pun berkata, aku mengandalkanmu dokter. Dan di sisi sekarang dokter itu pun berkata, kalau kondisi Tuan Hyuk membaik, aku juga akan punya masa depan yang cerah. Hahaha, sepertinya masa depan yang menjanjikan dan sangat cerah sekarang. Sambil ia dilihat penjaga berdua di sana, dan penjaga itu pun bertanya-tanya sambil berkata, sekarang sudah gelap, kenapa dia mengatakan sesuatu yang cerah? Aneh itu Pak Dokter. Lalu Pak Dokter pun mendatangi tempat obat itu sambil berkata, mungkin aku harus memeriksa obatnya dulu. Pil kecilku yang cantik, apa kabar kalian? Sambil ia akan membuka pintu itu. Tapi tiba-tiba tempat itu pun meledak dan dokter pun terpental di sana. Ia pun berkata, apa yang terjadi? Lalu kedua pengawal itu pun datang dan berkata, ada apa? Kenapa ada ledakan di aula pengobatan? Lalu mereka menutup hidung sambil berkata, bau busuk apa ini? Sambil terlihat asap hitam di depan mereka. Apa yang terjadi ya Mok terhadap Hyuk karena menelan dan memakan pil itu semua? Aduh, bersambung ya Mok, tunggu kelanjutannya.